mereka melihat aku. Jika mereka melihatmu ya Allah, para penuntut ilmu di majelis-majelis ini, mereka akan lebih berijtihad untuk bertasbih, mensucikan namamu, bertahmid, memuji namamu, dan bertakbir, mengagungkan kamu ya Allah. Ini yang pertama dari pertanyaan. Yang kedua, apa yang mereka paling idam-idamkan? Surgamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga? Maka di sini Allah bertanya, bukan maknanya tidak tahu. Tentu Allah Maha mengetahui. Namun di sini sebagai gambaran bagaimana lafaz-lafaz tersebut Allah berikan agar kita di saat meriwayatkan pun dan mengetahui ilmu ini, betapa besarnya para penuntut ilmu atas yakin kepada Allah. Maka dikatakan tidak, para malaikat mengatakan tidak ya Rabb, mereka tidak melihat surga. Maka kata Allah, bagaimana jika mereka, kaifa idza haula ya'rifuna al-jannah? Kata para malaikat, wallah, mereka akan lebih berijtihad dalam beribadah kepada mereka, kepadamu ya Allah. Maka kemudian yang ketiga pertanyaannya, lalu apa yang mereka merasa resah dan merasa takut di dalam keseharian mereka? Apa yang mereka minta doa dijauhkan dari neraka ya Rabb? Maka ditanya lagi, apakah mereka pernah melihat api neraka? Tidak pernah. Lalu bagaimana jika mereka melihat api neraka? Dikatakan oleh para malaikat, maka mereka akan lebih takut, menangis, dan berdoa minta dijauhkan dari api neraka. Ini sifat para penuntut ilmu, para alim ulama. Maka mereka yakin dari apa yang mereka pelajari setiap hari dari Al-Quran dihafal, sunnah dihafal, dan bahkan diamalkan. Mereka yakin ini. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat neraka? Apakah mereka pernah melihat aku? Apakah pernah mereka melihat surga? Tidak. Maka akhirnya disebutkan oleh malaikat, bagaimana jika mereka semuanya melihat api neraka yang menggelegak? Maka mereka akan lebih takut kepadamu dan lebih berijtihad dalam meminta dijauhkan dari api neraka. Maka Allah setelah itu bersaksi kepada para malaikat, ushidukum inni ghafartu lakum. Maka persaksikanlah semua bahwa aku mengampuni mereka semua yang ada di majelis ilmu. Maka ini dari keutamaan majelis ilmu. Dan ini adalah perkara yang kita sekarang berijtihad padanya. Padahal kita tidak pernah melihat Allah Jalla wa'ala. Maka kelak di surga Allah menyebarkan ucapan-ucapan salamun dan juga para malaikatnya sebagai reminder, pengingat bahwa ini dulu yang kalian lakukan. Bahkan kalian tidak mengetahui surga, kalian minta masuk surga. Kalian tidak pernah melihat api neraka, kalian takut dari api neraka. Dan kalian tidak pernah melihat Allah, tapi kalian taat kepada Allah dan takut menyelisihinya. Kenapa? Karena kita menuntut ilmu dan kita beribadah kepadanya. Karena mereka para penuntut ilmu, orang yang paling takut kepada Allah, dikarenakan itulah Allah memasukkan kebanyakan kepada surga orang-orang yang berilmu. Di mana di Al-Quran dan hadis banyak. Seperti di hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Adapun di Al-Quran, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbahu. Maka surga adn yang mengalir itu untuk orang yang takut kepada Rabbnya. Siapa yang takut kepada Rabbnya? Ayat tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka para penuntut ilmu di dunia ini, baik dari ustadz ataupun tulabul ilm, dan para tulabul ilm nanti akan menjadi ustadz, maka semuanya adalah orang-orang yang asalnya itu takut kepada Allah. Dan begitupun di dalam banyak Al-Quran yang lainnya, wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama.
di Al-Furqan juga. Maka di sana mereka akan disambut dengan tahiyatan wassalama. Tahiyah seperti celebration, ucapan selamat dan ucapan assalamualaikum, semuanya sebagai pengingat, reminder bahwa kalian telah sukses apa yang telah kalian dulu lakukan di dunia. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam. Di surat Yunus juga. Doa mereka di dalamnya, di dalam surga itu adalah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, dan juga fiha salam, ada salam penghormatan di dalam dunia, di dalam surga itu, sebagai balasan dulu apa yang telah dia lakukan di dunia. Maka inilah dari ayat yang ke-23. Masih ada waktu. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-24, di mana Allah berfirman, atau sudah ada? 3 menit lagi. Ya sudah. Bagi yang ingin mentasmi silahkan. Tasmi. Halas. Maka di dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama'. Fi hadhil ayah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama'. Maka di dalam ayat Allah ini kita masuk kepada tajwid Hafiz an Asim. Hendak ya Hudzaifah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Kama tabi'i huna. Sari. Kam. Man yazid. Salasa. Apa aja? Sebutkan. Asluha fa far'uha. Baik, asluha wa sabitun wa far'uha. idan arba'ah. Di mana salasa? Wa fi طيب في ما في إذن ثلاثة فقط. طيب ما في ثاني؟ لفظ الجلالة الله. إذن أربعة. من يزيد؟ طيب الآن أهم إخفاء. Hendak ya Yusran. Kam ikhfa. Hah? Arba'ah bas. Ta'kid. Ma fi khamsah. Man yazid? Yalla ikra, aina arba'ah. Mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyib. Nah, ini aja udah 5. Nah, maulah. Oke. Au arba'ah. Baik. Wal idhar Wahid. Mada?
طيبة أصوح. Baik. Idan ikhfa masalang kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin hada al-an ikhfa ula. Baik. Idan al-ikhfa arba'ah wal idhar wahid. Baik. Fi madlin huna kam? Indak ya Muhammad fi madlin, aina madlin? Kalau salatu dayak waqt illa ma ta'rif taqul ma a'rif. Yani kullu nas yang tadiru. Ha? Kul hakada. Harakat anta. Yakhannu yudawwir wala yafham. Ais makna madlin. Ma makna madlin? Dari dulu belajar enggak paham madlin. Al-yaum harb ma'ak. Ais makna madlin? Yani ma ta'rif madlin. Ais dirasa. Kenapa enggak dikasih tahu madlin? Indah ya Hudzaifah ma makna madlin? Wa udkur lana madlin huna. كيف Taib ma makna madlin? فتحة بعدها ياء سكون Ya sakinah aw waw sakinah aw ya sakinah qablahu fathah hakada. Kaifa? Taib. Fahim ya Muhammad? Aish. Fa idzan lazim tafham likai tastafid wa tujib. Wala taqul indak karena yabhat wala yafham ishad. Nas yang tadirun gaya mencari. Padahal enggak paham apa definisi madlin, enggak tahu mana madlin, cari. Kayak waktu kita di sini transparan belajar. Yang pura-pura bego ketahuan, paham? Udah berhari-hari baca ayat itu enggak paham maknanya. Berhari-hari kita mengikrab ayat itu tidak paham maknanya. Jangan pura-pura bego, sibuk. Jangan sibuk main bola, sibuk jalan-jalan sana sini. Lihat apa yang kurang pada diri, dilihat. Oh, aku tidak paham madlin, tanyakan. Ah, aku tidak paham makna ini, tanyakan. Bukan pura-pura bego di saat dilihat gurunya, oh pura-pura sibuk paham masalah, padahal nothing. Tidak ada perkara. Kita tidak ingin santri-santri seperti itu. Kita lebih senang santri mengaku tidak tahu agar dia bertanya dan memenuhi hajatnya untuk mengetahui dari perkara yang dia tidak tahu. Bukan tidak tahu pura-pura pintar, pura-pura paham, angguk-angguk di saat ditanya dan sebagainya, padahal tidak mengetahui apa-apa. Yang rugi siapa? Ya antum yang rugi. Maka kalau tidak paham, tanyakan kepada senior. Tanyakan kepada kita. Nanti akan paham. Paham kalian semua? Kalau yang tidak paham, ditanyakan. Terus kalau saya tanya tidak paham, langsung jawab tidak tahu. Bukan nunggu bolak-balik kita padahal nggak paham apa yang ditanyakan dan apa jawaban, nggak paham. Baik. Kembali kepada ayat alam taro. Apa di sini hukumnya ya Abdurrahman? Alam taro. إخفاء شفوي Suf kif ifqa safawi kau. إظهار شفوي Is makna idhar safawi. ميم ساكنة Ewa. التقى مع تاء Baik, yani ikhfa syafawi. Nah, bingung lagi. Ikhfa atau idhar? إخفاء إظهار Jadi tagayyar fatwa bisur'ah min ikhfa ila idhar. Khorban itu. Gimana kayak gini belajar?
Mana tajwidnya mereka baca Al-Quran, nggak tahu idhar, nggak tahu ikhfa, ishar. Al-an idhar safawi atau ikhfa safawi? إظهار شفوي Limada idhar? لأنه من ساكنة التقى. طيب أين دليل خلاص بدون هذا؟ أين دليل على أنه إظهار ليس إخفاء؟ اقرأ. اقرأ. ألم تر كيف. طيب الآن أين دليل على أنه إظهار؟ الدليل ميم يظهر، هذا إظهار خلاص، ليس تتسق هذا إخفاء أو إظهار. اقرأ. ألم ترى ميم ساكنة ألم ترى، لكن إخفاء ميم ساكنة مع حروف أخرى، إذن إخفاء. مثلا إخفاء ماذا؟ Huruf ikhfa berapa banyak? Baik, alam apa? Baik, di situ hurufnya ikhfa bukan idhar. Maka alam taro jelas ta bertemu dengan mim sakinah, dia adalah idhar. Dan di sana ada huruf-huruf yang lain yang mana dia itu ikhfa syafawi bertemu dengan huruf yang menyebabkan dia itu menjadi ikhfa. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Mim bertemu dengan ba di dalam surat Al-Fil misalnya. Tarmihim bihijaratin. Maka tarmihim di sini ikhfa ya Abdurrahman. Limada mim sakinah tarmihim ma'al ba bihijaratin. Faidan tarmihim bihijarah. الميم واضح هنا واضح. إذا أنت ما تفهم، إذا أنت اسأل كل شيء هكذا. إيش الفرق الآن ميم ساكنة هنا مع ميم الذي من قبل؟ ما الفرق بين إظهار شفوي مع إظهار أو مع إخفاء شفوي؟ إظهار شفوي. خلاص عنوان بس. إظهار شفوي nggak tahu. Anta mustalah betul ini. La'abin. Subhanal anjitum bimisal tarmihim bihijaratin dengan alam taro. Kaifal mim sakinah farq bainahuma alam taro mim sakinah ma'ata dhahir. Limada yusama idhar dhahir mim alam taro. Walakin limada ikhfa li'ana makhfi. Makhfi maknanya tidak jelas. Tarmihim bihijaratin dibaca tarmihim bihijarah. Paham? Allah musta'an. Ini berapa tahun mereka belajar kayak gini? Untung kalau mentasmi Quran dikeraskan sama mereka ahkam tajwid. Dan itu yang paling penting, praktek. Sekarang saya mau cek kepada kalian, hafalan harus jalan terus. Hafalan kalian tidak ada yang tersendat-sendat atau malas. Setiap hari harus hafalan baru. Terus yang kedua, diperiksa tajwidnya. Bukan membaca setoran tanpa tajwid. Ini orang awam ini setiap za, setiap zo selalu dibaca zo, azolimin. Dari semenjak kapan kalian belajar? Masih azolimin, minazolimin. Sampai kapan mau berubah makhraj zo, makhraj orang awam? Terus za dibaca za, wazalika. Apa wazalika? Mau sampai kapan kalian tiap hari menghafal Al-Quran, tiap hari mentasmi? Maka di sini mudaris tasmi keras kepada mereka.
Jangan diterima wal-zalimin, kecuali harus qiraah yang benar, makhraj yang benar, baru dinaikkan kepada ayat yang lain. Sekarang kita cek, tidak paham apa makna ini, apa makna itu. Kita sudah sekarang tajwid tingkat tinggi, bahkan dengan qiraah. Madlin saja tidak paham. Idhar syafawi, ikhfa syafawi kurang jelas, ragu. Padahal tiap hari baca Al-Quran, tiap hari mentasmi. Maka di sini saya harapkan di saat mentasmi harus dengan tajwid, teman. Kemudian setelah itu kalau dia salah tajwidnya diperiksa, jangan diterima kecuali zo-nya dibaca yang benar, za-nya dibaca yang benar, bukan zalika, zolimin, tidak ada seperti itu. Sudah ada?